Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfa Khairutunimah dengan NPM 21.03050051. Saya Tiara Suci Setiandari dengan nomor NPM 21.03050.0052. Saya Azza Nurlaila dengan NPM 21.0305.0055. Di sini kami akan mempresentasikan hasil poster dengan materi Urgensi Integrasi Nasional sebagai Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan mengambil topik yang tanpa disadari menjadi ancaman bagi negara, yaitu penggunaan media sosial. Dinamika era globalisasi saat ini, penggunaan teknologi berkembang semakin besar. Salah satunya ditandai dengan meningkatnya media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Bertumbuhnya jumlah media sosial tersebut direspon dengan meningkatnya jumlah penggunaan atau user yang mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam penggunaan teknologi. Berdasarkan laporan Biar Sosial, persentase penggunaan media sosial pada tahun 2022 tercatat mencapai 191 juta pengguna, yang pada tahun sebelumnya hanya 170 juta pengguna. Persentase kenaikan pengguna media sosial saat ini mencapai 12,35%. Media sosial merupakan salah satu sarana sosialisasi masyarakat melalui internet atau dunia maya yang biasa disebut sebagai virtual. Kementerian Dalam Negeri menyebut media sosial telah menjadi backbone atau tulang punggung sebagai sarana komunikasi abad digital saat ini. Sama halnya seperti sarana sosialisasi dalam dunia nyata. Dalam media sosial, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri melalui aspirasi, opini, dan komentar. Sifat openness of media atau keterbukaan informasi di media sosial inilah yang menjadi pemicu tingginya kecenderungan masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian, seperti ketersediaan fasilitas komentar untuk pembaca pada media yang berbasis elektronik, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan konflik baik secara individu, kelompok, bahkan mengancam keutuhan negara. Menurut Polri, pada bulan April 2020 sampai 2021, setidaknya terdapat 937 kasus yang dilaporkan. Kasus tertinggi meliputi kasus provokatif, hate content, dan hate speech sebanyak 473 kasus. Hal tersebut menjadi keresahan negara karena provokasi, ujaran kebencian, penistaan agama, bahkan penyebaran berita bohong atau hoax seringkali dilakukan dengan mengatasnamakan suku, ras, adat, budaya, golongan, dan agama. Banyak forum atau kelompok-kelompok yang masih menggunakan perbedaan dan keragaman sebagai dasar bagi konflik dan diskriminasi terhadap kelompok lain, menyuarakan dan menyebarkan pandangan sembari bersembunyi di balik perlindungan anonimitas. Perilaku ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bernegara yang mana dapat menjadi disintegrasi sosial dalam kelompok-kelompok yang menggunakan perbedaan dan keragaman sebagai dasar pemersatu. Eksistensi Pancasila juga akan melemah apabila terjadi konflik di tengah masyarakat secara terus-menerus. Terlebih lagi, keadaan warga negara Indonesia sebagai negara multikultural sehingga rentan terhadap konflik. Oleh karena itu, kami mengurai permasalahan yang seringkali tidak kita sadari dapat menjadi ancaman bagi keutuhan negara. Dan poster ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar bijak dalam penggunaan media sosial dan mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran dalam menggunakan media sosial. Kesadaran masyarakat mengenai Pancasila dapat mendorong media sosial untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di atas segala perbedaan yang dimiliki bangsa ini. For your information, sosial media mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Jadi, pada tahun 2002, Friendster merajai sosial media karena hanya Friendster yang mendominasi sosial media di era tersebut. Kini telah banyak bermunculan sosial media dengan keunikan dan karakteristik masing-masing. Sejarah sosial media diawali pada era 70-an, yaitu ditemukannya sistem papan buletin yang memungkinkan untuk berhubungan dengan orang lain. Menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang berhubungan dengan modem. Pada tahun 1995, lahirlah situs GeoCities.
GeoCities melayani web hosting atau layanan penyewaan atau penyimpanan data-data website agar dapat diakses dan dimanfaatkan. Pada tahun 1997 sampai 1999 muncullah sosmed pertama yaitu secdegree.com dan classmate.com. Tak hanya itu, pada tahun tersebut juga bermunculan situs-situs untuk membuat blog pribadi yaitu Blogger. Situs ini menawarkan penggunanya untuk bisa membuat halaman sendiri sehingga pengguna dari Blogger ini bisa membuat hal tentang apapun. Pada tahun 2002, Friendster menjadi sosial media yang sangat booming dan perkembangannya sangat menjadi fenomenal. Setelah itu, pada tahun 2003 sampai saat ini bermunculan berbagai macam sosmed dengan berbagai karakter dan kelebihannya masing-masing. Seperti LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Google Plus, dan masih banyak lagi aplikasi sosial media juga kini menjadi sarana atau aktivitas digital marketing, sosial media maintenance, sosial media endorsement, dan sosial media activation. Oleh karenanya, sosial media kini dijadikan salah satu service yang ditawarkan oleh digital agency. Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala perilaku masyarakat termasuk dalam penggunaan media sosial. Batasan atas penggunaan media sosial ini seperti sanksi hukum yang diatur dalam hukum pidana dan hukum cyber yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang ITE. Kemudian diatur dalam pasal 45A ayat 2 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Tentunya penggunaan media sosial ini memiliki tantangan tersendiri di tengah arus pergulatan zaman, yaitu yang pertama masih banyak pengguna media sosial merahasiakan identitasnya atau yang biasa disebut dengan anonim untuk melakukan tindakan kejahatan. Pemerintah sendiri masih kesulitan dalam meretas akun-akun anonim karena dibuktikan dengan banyaknya akun anonim yang masih beredar luas di dunia maya. Kemudian yang kedua yaitu konten dalam media sosial ini masih belum difilter dengan baik, sehingga masih banyak konten-konten yang menyimpang atau mengandung ujaran kebencian berbau sara. Di Indonesia sendiri, pemerintah masih sering kurang responsif terhadap konten-konten yang melanggar atau mengandung sara, sehingga konten yang sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan viral baru ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu budaya literasi masyarakat yang masih rendah, di mana zaman sekarang ini hampir semua baik dari kalangan dewasa hingga anak-anak sudah memiliki gadget, yang artinya mereka dapat menggunakan aplikasi yang tersedia di dalam gadget tersebut. Dengan adanya berbagai aplikasi yang tersedia menyebabkan masyarakat ini menjadi malas untuk membaca, dan seringkali ketika mendapatkan informasi mereka tidak membaca secara keseluruhan dan membuat mereka tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Nah, hal tersebut yang menjadikan masyarakat di Indonesia ini mudah tergiring opini orang Dari lain. pemaparan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan teknologi yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di dunia maya yang semakin masif, salah satunya adalah penggunaan media sosial. Namun, sayangnya media sosial masih banyak disalahgunakan dan terjerat kasus hukum atau mengalami kerugian dari penggunaan media sosial. Misalnya seperti ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong atau hoax yang berbau sara. Hal tersebut terjadi karena masyarakat masih banyak yang belum paham akan adanya pengaturan yang memberikan batasan atau penggunaan media sosial, seperti sanksi pidana yang telah diatur dalam hukum pidana dan hukum siber yang berlaku di Indonesia.
yaitu Undang-Undang ITE sebagai upaya pemerintah untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum pada masyarakat agar tidak terjadi perpecahan baik itu individu, kelompok, bahkan pemerintahan. Sekian presentasi poster dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.